Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hani Desmiati, saya dosen tetap program studi D3 Kebidanan Stikas Banten. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kewajiban melakukan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dalam bidang pengajaran. Kali ini, saya membuat video pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, di mana video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diadakan oleh Kemendikbudristek, yaitu pada penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKT-PT tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang didapatkan di semester ganjil pada tahun 2024-2025, yaitu tepatnya di semester 3. Jumlah bobot mata kuliah ini sebanyak 3 SKS, yaitu 1 teori dan 2 praktikum. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini yaitu 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan, 1 kali evaluasi ujian tengah semester, 1 kali evaluasi akhir semester. Deskripsi pada mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang upaya meningkatkan kesehatan ibu pasca persalinan dan menyusui dalam kondisi normal, maupun beresiko dengan penekanan upaya promotif dan preventif serta menggunakan pendekatan kebidanan. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa adalah mampu melakukan dan menganalisis asuhan pada ibu pasca bersalin dan menyusui secara normal, identifikasi deteksi dini yang lazim terjadi, serta komplikasi kegawat daruratan dan penanganannya yang berbasis prinsip etik dan humanis. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebagai metode diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan kasus yang nyata, sehingga menarik dan dapat memudahkan mahasiswa dalam menerima pembelajaran. Sistem pembelajaran pada program studi D3 Kebidanan Stikas Banten diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran secara luring atau tatap muka secara langsung dan daring melalui virtual conference, Google Classroom, dan juga platform resmi dari Stikas Banten, yaitu SIAKAT, di mana mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, mengunggah tugas secara online, sementara problem-based learning, case method, dan evaluasi praktikum dilaksanakan secara langsung di kelas dan laboratorium. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, menerapkan prinsip etik, hukum, dan budaya yang dilandasi nilai-nilai humanis dan budaya bangsa dalam menjalankan tugas. Kedua, menguasai konsep dasar teoritis dan pengetahuan faktual ilmu kebidanan, penyakit umum, promosi kesehatan, serta komunikasi, informasi, edukasi pada ibu dan anak. Ketiga, mampu melakukan dan mengevaluasi pekerjaan dengan metode berdasarkan pemikiran logis, inovatif, serta menyusun laporan hasil dengan penuh tanggung jawab. Keempat, mampu melakukan dan mengevaluasi asuhan kebidanan, mengidentifikasi penyimpangan, serta penanganan awal kegawat daruratan pada ibu dan anak, dan melakukan pencatatan asuhan kebidanan. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini, pertama, mampu menerapkan sikap profesional pada asuhan kebidanan nifas secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan kebutuhan dasar ibu nifas dan menyusui berdasarkan evidence-based midwifery. Yang ketiga, mampu menganalisis prosedur keterampilan dasar kebidanan pada ibu nifas dan menyusui. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan serta melakukan penanganan awal kegawat daruratan maternal sesuai kompetensi. Dan yang terakhir, membuat pencatatan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan pendekatan manajemen kebidanan. Sedangkan sub CPMK pada pertemuan mata kuliah ini, yaitu sub CPMK 9, mampu menerapkan proses laktasi dan menyusui pada ibu pasca bersalin. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama, RPS ataupun modul yang dapat diunduh di tautan Google Classroom,
Yang kedua, materi, studi kasus dan artikel ilmiah. Dan yang terakhir, video pembelajaran dapat berbentuk micro-teaching ataupun kuliah melalui Zoom. Pada mata kuliah ini terdapat kriteria penilaian yang terdiri dari komponen bobot penilaian absensi sebanyak 5%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 25%, sedangkan aktivitas aktif sebanyak 40%. Penilaian ini dinilai secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan GFORM sebagai rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi yang saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran dari saya secara langsung kepada mahasiswa untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Ada semua ya? Oke, jadi tulisan dulu ya. Iya. Nova, Novianti, Nurfala, Nurjana, Nurlaili, Nova, Aisyah, Riani, Salsabila, Sarida, Siti Fauzia, Siti Nur Aziza, Siti Nur Khalifah, Sofia, Umrohatul Mufidah ada, Wiwi, Yunita Bombo, Zaskia, Zulfa, Siti Nur Khalifah. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Saya buka ya. Hari ini kita perkuliahan tentang asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui, yang mana hari ini kita akan membahas tentang menerapkan proses laktasi dan menyusui. Dari materi yang sebelumnya ada pertanyaan teman-teman semuanya? Tidak ada. Lihat jelas ya? Sudah. Oke, teman-teman semuanya, untuk pertemuan hari ini yaitu sesuai dengan CPMK yang sudah saya tampilkan di slide saya, yaitu tujuan pembelajaran pada mata kuliah untuk pertemuan hari ini yaitu menjelaskan proses laktasi dan menyusui, di mana bahan kajian dari mata kuliah ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama tentang fisiologi laktasi. Ada yang sudah tahu fisiologi laktasi? Belum? Yang kedua ada manfaat menyusui. Yang ketiga masalah selama masa laktasi dan bagaimana cara menyelesaikannya atau cara mengatasinya gimana? Ya, yang yang keempat adalah kontraindikasi pemberian ASI, serta yang terakhir faktor yang mempengaruhi produksi ASI itu apa aja. Oke, dari topik lanjut ke materi yang pertama ya, yaitu fisiologi laktasi. Di sini ada laktasi, ada 2 bahasan ya, yaitu laktasi dan menyusui. Untuk laktasi itu adalah proses di mana nanti seorang ibu itu akan memproduksi ASI. Ya, jadi air susu ibu secara natural ya. Jadi produksi ASI itu yang membuat seorang ibu bisa memproduksi ASI itu ada hormon. Teman-teman masih ingat nggak hormonnya apa? Hormon? Ya. Lalu ketika ASI itu sudah diproduksi sama mama ibu itu sendiri, yaitu akan ada proses yang namanya menyusui. Ya, di mana proses menyusui ini harus dikeluarkan ya. Nah, untuk cara mengeluarkannya itu dengan proses apa? Ada hormon apa? Ya, katakan semuanya. Jadi
proses laktasi di sini adalah pembentukan payudara dimulai sejak embrio ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hamil ya, calon janinnya tersebut ya disebut mudiga. Nah, embrio itu sudah pada saat si janin itu masih proses embrio itu sudah terbentuk ini yang namanya payudara dari mulai berapa? Usia 18 sampai dengan 19 minggu ya, dan berakhir ketika mulai menstruasi. Jadi kalau misalnya sudah menstruasi artinya payudara itu akan tumbuh dengan natural ya, makanya anak ABG sudah ada ya bakal buah mamainya payudara itu. Nah, hormon ini yang berperan dalam proses pertumbuhan itu adalah hormon estrogen dan progesteron ya, yang membantu maturasi alveoli. Alveoli itu adalah media yang ada di dalam mamai ibu ya, atau mamai si kita perempuan ya. Sedangkan hormon prolaktin berfungsi untuk memproduksi ASI. Lalu selama kehamilan ada hormon prolaktin dari plasenta untuk meningkat, tetapi ASI itu belum keluar ya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu sedang hamil, kenapa kok proses ASI itu belum keluar? Karena memang proses produksi hormon prolaktin itu belum terjadi ya. Jadi itu akan terjadi ketika proses hormon prolaktin atau dari plasenta itu meningkat tetapi ASI belum keluar karena pengaruh kadar hormon estrogen dan progesteron itu yang masih tinggi. Kalau nanti dia sudah melahirkan, nah kan baru tuh ya hormon estrogen dan progesteronnya turun, nanti prolaktinnya akan meningkat. Proses fisiologi kenapa ASI itu bisa terjadi, bisa berproduksi, dan kenapa ASI itu bisa keluar karena hormon si oksitosin. Jadi ada dua ya, ada dua hormon. Yang pertama hormon prolaktin itu adalah hormon untuk produksi ASI di dalam mamai seseorang wanita gitu ya, kalau dia terjadi pada saat setelah kehamilan. Lalu yang kedua hormon pengeluaran ASI disebut oksitosin ya, sehingga sekresi ASI itu terjadi. Nah, untuk ini adalah komponen dari ASI itu sendiri ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kolostrum itu lebih banyak mana komposisinya? Ini lebih banyak ya pada saat kolostrum. Tapi kalau di susu yang akhir atau ASI matur itu lebih banyak apa ya teman-teman? Laktosa ya, seperti itu. Nah, ini untuk komposisi ASI ya. Jadi kandungan dari ASI itu ada energi, ada laktosa, ada lemak ya, protein, mineral, serta zat imunoglobulin yaitu iglutinogen A dan iglutinogen D ya, seperti itu. Komposisinya teman-teman bisa baca ya. Di sini ada dari mulai ASI kolostrum ya. ASI yang pertama kali keluar disebut kolostrum ya. Jadi ada ASI transisi sampai dengan ASI yang matur. Dari sini ada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Lanjut ke bahan kajian yang kedua. Nah, di sini ada manfaat menyusui ya teman-teman ya. Nah, ada yang punya pengalaman yang sudah memberikan penyuluhan kepada ibu menyusui atau pengalaman pribadi. Nah, ya kira-kira apakah manfaat menyusui bagi seorang ibu? Ada yang bisa menjawab? Saya tahu, Bu. Ya, silakan Mofifa. Manfaatnya itu mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Oke, ya, mengurangi perdarahan setelah melahirkan ya. Kita cek di sini ya. Nah, betul ya. Yang pertama yaitu mengurangi perdarahan setelah melahirkan karena proses involusi uterus itu akan berlangsung pada saat ibu itu pasca persalinan, pada saat kunjungan KF yang pertama yaitu 6 jam sampai dengan 48 jam pasca melahirkan. Yang kedua menjalankan kehamilan ya anak-anak semuanya ya. Yang ketiga menempelkan segera bayi pada payudara ibu untuk membantu pengeluaran plasenta. Jadi teman-teman nanti pada saat menolong lahir bayinya itu bisa ditempelkan atau ditaruh di bagian dada si ibunya untuk proses yang namanya inisiasi menyusui ya. Yang keempat memberikan ASI segera mungkin ya, meskipun ASInya belum keluar. Yang kelima yaitu ada hisapan puting atau disebut refleks sucking ya pada bayi. Lalu selanjutnya pemberian ASI ini membantu mengurangi beban kerja si ibu. Jadi ibu nggak usah cuci botol ya kan, nggak usah merebus air panas gitu dan lain sebagainya ya, sehingga dibuka berannya langsung bisa di direct breastfeeding ya, langsung memberikan langsung secara ke bayinya gitu. Ya, lalu ada ekonomis ya. Jadi ada segmen, ada faktor ekonomis, ada efisiensi anggaran di rumah tangga ya
Nah, bagaimana dengan manfaat bagi bayi? Nah, di sini ada manfaatnya karena ASI itu merupakan nutrisi yang paling sempurna, ya. Ya, ada istilah bilang kalau anak manusia dikasih ASI-nya atau air susunya adalah ASI, air susu ibu, jangan air susu ya, seperti itu. Dan ASI itu merupakan makanan terlengkap buat si bayi, apalagi bayi baru lahir, karena ada faktor imunoglobulin yang didapatkan untuk si bayi. Ya. Selanjutnya untuk menunjang perkembangan secara motorik, sensori, dan ASI ini tuh mudah dicerna ya teman-teman semuanya. Jadi mudah dicerna, mudah diserap, lalu melindungi alergi. Jadi kalau misalnya ASI itu bisa menjaga supaya bayinya itu tidak mudah terkena alergi, kalau susu formula atau susu sapi itu pasti tidak punya faktor imunoglobulin yang tadi saya jelaskan di awal. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke bahan kajian yang selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa masalah selama masa laktasi, ya, dan bagaimana cara mengatasinya, ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira? Belum tahu. Masalah selama masa laktasi belum tahu? Kira-kira apa aja? Ya, cara breast care. Kalau di breast care itu kalau misalnya kita itu punya masalah apa? Itu kan solusinya. Puting susu? Benang, ya, atau datar ya. Oke ya. Jadi salah satunya itu. Nah, yang pertama ada masalah bendungan mamai atau bendungan ASI yang kita sebutkan. Ya, jadi ada banyak macamnya. Ada istilahnya ada bendungan mamai, ada bendungan ASI, ada bendungan payudara, sama ya, intinya seperti itu. Cuman istilahnya kadang-kadang suka berbeda. Lalu ada juga mastitis. Nah, ini terjadi peradaban ya teman-teman semuanya ya. Mastitis. Ingat, yang diakhiri dengan tis artinya apa? Peradangan. Ya, ada tanda-tanda peradangan ya teman-teman, jangan lupa, yaitu ada kalor, rubor, tumor, dan dol. Ya, jadi ada demam, ada nyeri, ada merah ya. Nah, ini terlihat merah ya. Jadi mengalami peradangan. Sedangkan abses yang sebelah sini, yaitu karena dia terdapat apa? Kandungan apa kalau abses itu? Ada atau bisa kita sebut pus ya. Oke. Lanjut, nah ini yang teman-teman sebutkan ya, puting susunya terbenam ya. Artinya tidak menonjol. Nah, ini akan dilakukan bagaimana cara mengatasinya? Tadi yang Wiwik sampaikan ya. Jadi cara mengatasinya dengan melakukan breast care. Ya, apa itu breast care? Yaitu dilakukan apa? Perawatan payudara. Nah, untuk perawatan payudara, tindakan keterampilan nanti akan kita lanjutkan di laboratorium. Ya, teman-teman semuanya ya. Jadi akan saya jelaskan dulu apa aja ya kan yang akan kita bisa praktekkan di laboratorium. Salah satunya adalah breast care, lalu ada pijat oksitosin ya. Pijat oksitosin ini tujuannya untuk melancarkan pengeluaran ASI ya. Jadi kalau misalnya ibu baru melahirkan, air susunya tidak keluar, rasanya kalau dipijat senang apa enggak? Senang. Makanya ada hormon oksitosin. Hormon apa kita sebut? Hormon oksitosin. Hormon bahagia. Ya. Jadi kalau nggak ada hormon itu, jadi nggak akan keluar. Misalnya ibunya nggak capek, lelah, begadang terus, nah itu kan berarti hormon oksitosinnya nggak miliki ya, sehingga dia tidak akan keluar ASI-nya. Jadi mampu jadi payudara mah penuh gitu ya, tapi ASI-nya tidak akan keluar ya. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu bagaimana sih supaya ASI-nya keluar? Itu nanti teman-teman bisa mencari tahu bagaimana cara menyusui yang benar. Ada yang pernah tahu? Belum? Nah, ini dilakukan dengan cara menyusui yang benar ya. Nah, cara menyusui yang benar itu ada beberapa posisi ya, ada 4 ya. Salah satunya yang pertama ada tentang cradle hold, yang menggendong bayinya tekniknya dengan seperti apa gitu ya. Nanti akan kita praktekkan di laboratorium ya. Yang kedua ada teknik cross cradle hold, yang ketiga ada teknik football, dan yang keempat ada teknik rebahan tuh, posisi baring, yaitu namanya lying down.
ya, yaitu dengan teknik calm, ya, singkatan dari chin, areola, lips, dan mouth, ya. Jadi ada chin, areola, lips, dan mouth, ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Ya, silakan Lili. Kan ada beberapa penyebabnya Bu. Aku mau nanya kalau misalnya absces payudara itu penyebabnya? Penyebab absces payudara adalah ketika ibu merasakan pada saat menyusui itu ASI-nya itu banyak penuh di sini ya, tapi tidak keluar, atau juga karena infeksi ya. Jadi kalau misalnya udah ada tanda nanah pada media atau organ tubuh kita, itu artinya adalah infeksi. Salah satu penyebab infeksi itu adalah karena adanya terdapat pus atau nanah itu sendiri di dalam organ tubuh kita ya, seperti itu. Ada lagi mungkin yang lainnya? Oke, tadi kalau saya recall ya, saya ulang lagi untuk posisi menyusui tadi ada berapa Dok Aziza? Ada 4 ya. Oke, kalau teknik pengelukatan ada berapa Zaskia? Ada 4 juga. Betul, alhamdulillah ya. Lanjut ya. Lanjut ke bahan kajian berikutnya, yaitu kontraindikasi tentang pemberian ASI. Ada yang udah tahu? Nah, ini apa aja teman-teman? Nah, ini kontraindikasi pemberian ASI. Kalau pada ibu ya, yang pertama adalah ibu yang memiliki infeksi atau ibu yang terinfeksi HIV atau imunodeficiency virus ya, itu tidak boleh memberikan direct breastfeeding sama bayinya. Ya, seperti itu kan, ASI-nya tidak boleh dikonsumsi sama si bayi. Lalu ibu yang menderita TBC aktif ya, boleh memberikan secara langsung tapi harus menggunakan masker. Ya, karena kalau orang yang terinfeksi TBC itu harus diisolasi. Yang ketiga penyakit kronis, yang keempat menggunakan obat-obatan tertentu ya. Jadi tahu ya, ketergantungan obat ya. Lalu infeksi di herpes simplex ya, karena itu akan menular. Karena kalau herpes itu adanya di kulit ya. Yang keenam adalah kondisi hemodinamik atau kardiorespirasi tidak stabil. Jadi memang organ dari sistem kardiovaskular atau respirasinya tidak normal ya. Bagaimana kontraindikasi pemberian pada bayi? Yang pertama adalah galaktosemia. Yang kedua, bayi sangat prematur, bayi yang kecil itu tidak dianjurkan untuk direct breastfeeding ya. Paling ibunya bisa melakukan breast pump, nanti ASI-nya ditampung baru diberikan secara media gitu ya. Lalu yang terakhir adalah bayinya kalau sakit ya, misalnya dirawat, itu tidak bisa diberikan secara langsung karena tidak memungkinkan ya. Oke. Bagaimana dengan faktor yang mempengaruhi produksi ASI? Apa aja sih yang bikin ASI itu produksinya itu jadi tambah banyak gitu ya? Nah, ini akan saya berikan ke teman-teman. Nah, ini booster ASI. Yang pertama, kalau ibunya dilakukan perawatan payudara, pasti ibunya senang ya. Ibunya rileks ya, ibunya keluar tuh hormon oksitosinnya sehingga ASI-nya lancar. Yang kedua, sering menyusui ya, sering menyusui. Yang ketiga, suka mengkonsumsi sayuran, lalu sering memompa ASI juga ya. Lalu gunakan KB yang tepat atau alat kontrasepsi yang tepat ya. Jadi kalau ibu menyusui itu tidak boleh menggunakan KB hormonal yang mengandung hormon estrogen. Jadi hanya yang mengandung progesteron. Dan pastikan posisi menyusui yang tadi kita sudah pelajari itu secara tepat ya. Dan ibu juga dilarang merokok ya. Yang kedua harus mengkonsumsi air yang cukup ya. Lalu hindari stres, ini penting banget. Ya, jadi kalau misalnya ibunya stres, jadinya ASI-nya tidak akan keluar. Dan hindari ya ibu, nanti kalau teman-teman semua udah menjadi ibu, jangan menggunakan dot atau pempek ya, seperti itu. Nah, ini nih ada nih gambarnya di sini nih. Nah, ini ya, jadi bayinya didekap secara langsung sama ibunya ya. Jadi ada bonding attachment, ada skin to skin ya, dipeluk secara langsung. Lalu ibunya menatap bayinya secara senyum, sumringah gitu ya. Oh iya, gitu kayaknya selamat pagi, diajak interaksi gitu ya. Nah, dan ada juga peran suami.
isinya. Nah, ini sudah saya share ya, ke grup ya. Oke, saya share ya ke grup. Sudah ya, sudah bisa diakses ya? Oke, silakan diisi. Hanya 5 soal, dikerjakan selama 5 menit. Sudah? Ya, saya cek dulu ya. Apakah sudah semua terisi? Oke. Alhamdulillah ya. Ingin tahu hasil kuisnya? Oke. Ini hasil kuisnya. Ya, ini apa namanya? Nama yang teratas ya. Nanti akan ibu kasih filenya ya ke kalian semuanya. Selamat untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini penyampaian tentang proses penerapan ASI ya, laktasi dan menyusui sudah selesai ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa diterapkan langsung di laboratorium dan di masyarakat. Oke, sekian teman-teman semuanya untuk kelas hari ini dan pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta video pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran yang saya laksanakan di program studi D3 Kebidanan Stikes Banten. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.